cepat. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Seri ke-457 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Wong Yin, Eli Ermawati sebagai Mesin, Abi Burhan sebagai Ki Seblak, Eli Panca sebagai Nyai Seblak, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dengan ilmu kabukjan, Mesin juga harus menjalankan pantangan. Dia tidak boleh membohongi hati nuraninya. Ia harus menyuarakan kebenaran di sepanjang hidupnya. Zaman sekarang ini, banyak sekali manusia takut menyuarakan kebenaran. Mereka itu mencari keselamatan dengan cara yang paling pikir. Akhirnya mereka menjadi budak kepalsuan. Mereka hidup penuh tipu muslihat. Mereka hidup ditunggangi nafsu yang pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Iya, Bapak Wong. Disitulah nanti Nonagar berdiri. Barangkali Nona akan menantang arus, tapi Nona akan hidup penuh sinar kebahagiaan. Karena Nona dekat dengan suara-suara kebenaran. Iya, Bapak Wong. Saya akan menjalankan segala petunjuk Bapak Wong. Nasihat dan petuah Bapak Wong akan saya jadikan pelita dalam kehidupan saya. Ada satu hal lagi, Nona. Dan Nona perlu mengetahui. Tak ada yang abadi di dunia fana ini. Yang semula tidak ada, kemudian menjadi ada, dan akhirnya kembali menjadi tidak ada. Demikian pula ilmu. Tak ada satupun ilmu, sekalipun para dewa yang menciptakannya, yang dapat mengalahkan sang nasib. Sekalipun manusia mempunyai ilmu setinggi gunung Semeru, pada akhirnya dia pun akan bertekuk lutut di hadapan sang nasib. Demikian pula ilmu kabukjan. Suatu saat nanti, jika memang sudah nasibnya,
ilmu tersebut tidak akan berdaya apa-apa. Segalanya harus diserahkan kembali kepada Yang Maha Penentu. Nona harus menyadari hal ini. Jadi Nona dapat menjalankan ilmu selaras dengan keterbatasan Nona sebagai manusia biasa. Iya, Bapak Wong. Peringatan Bapak Wong akan saya catat di dalam hati. Dan segala nasihat Bapak Wong pastilah sangat... Meisin kembali menekuni ilmu pengobatan bersama Ratanja dalam bimbingan Bapak Wong. Meisin banyak mempelajari tentang berbagai penyakit, tentang gejala-gejalanya, tentang tanda-tandanya, maupun tentang cara pengobatannya. Bapak Wong semakin percaya kepadanya, dan tabib tua itu berusaha mewariskan seluruh ilmu yang dimilikinya. Suatu malam, tabib Wong memanggil Meisin. Nampak kesehatan lelaki tua itu agak mundur. Mereka lalu bicara di serambi pondok. Di mana Ratanja, Nona? Dia sudah tidur, Bapak Wong. Syukurlah kalau dia sudah tidur. Tadi ada orang datang kemari. Namanya Ki Seblak. Dia menyuruh saya datang ke rumahnya untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Tapi, bukankah Bapak Wong sendiri juga kurang sehat? Itulah, Nona. Karena itu saya bermaksud mewakilkannya pada Nona Meisin. Biarlah saya yang berangkat. Bapak Wong di rumah saja. Bapak Wong membutuhkan istirahat yang cukup. Tapi rumah Ki Seblak jauh dari sini, Nona. Dia tinggal di desa Pungging. Tadi saya suruh dia menunggu sampai besok pagi. Tapi dia mendesak terus, Nona. Dia tidak tahan melihat keadaan istrinya. Biarlah Bapak Wong. Biarlah saya yang berangkat. Tidak seharusnya orang sakit menunggu sampai besok. Dia harus segera diobati. Bapak Wong tenang-tenang saja di rumah. Lagi pula, saya harus mulai belajar mencari pengalaman. Baiklah. Tapi Nona harus hati-hati di jalan. Meisin segera berangkat menuju desa Pongging. Tangannya menjinjing buntalan kain berisi segala macam ramuan daun-daunan. Mendadak di tengah jalan dia menghentikan langkah-langkahnya. Tiba-tiba saja tengkuknya merasa tebal dan dingin. Selanjutnya dia merasa ada yang menarik tubuhnya dan menyembunyikannya di balik rumpun semak belukar. Menunggu beberapa saat lamanya. Wajahnya tertutup sehelai daun talas hutan yang lebar. Selanjutnya dia merasa tengkuknya menjadi hangat kembali. Barulah dia berani muncul dari balik rumpun belukar. Bahaya sudah lewat. Siapa orang-orang berkuda itu? Itu bukan urusanku. Aku harus segera tiba di desa Pongging. Desa ini namanya Pongging? Iya, benar. Kau mencari siapa? Saya mencari rumah Ki Seblak. Wah, kebetulan sekali. Saya ini Ki Seblak. Ayo masuk. Silakan masuk. Terima kasih, Ki. Ki Seblak membawa Meisin masuk ke rumahnya. Mereka duduk di ruangan tengah. Ruangan diterangi cahaya lampu minyak jarak yang menempel pada dinding bambu. Maaf, ada keperluan apa? Saya mewakili Tabib Wong. Saya datang kemari atas nama Tabib Wong. Di mana Tabib Wong? Beliau tidak bisa datang. Beliau juga merasa kurang enak badan. Wah, sayang sekali. Jauh-jauh saya datang ke Pasuruan 1. Kalau tahu
Tabib Wong tidak bisa datang, saya bisa memanggil dukun. Sayang. Maaf, Ki. Sakit apa sebenarnya istri Aki? Yang mana saya tahu. Saya bukan tabib, bukan dukun. Apakah dia sering sakit seperti ini? Iya. Dia sudah biasa sakit seperti ini. Kalau sedang kambuh, ya saya jadi pusing. Sepertinya dia kesurupan. Dan kukira, ya dia kesurupan. Kesurupan demit di bawah pohon rangkang di belakang rumah. Apakah saya boleh melihatnya, Ki? Apa kau seorang tabib juga? Siapa namamu? Saya baru belajar menjadi tabib. Saya anak angkat Tabib Wong. Oh, begitu. Oh, jadi anak angkat Tabib Wong. Oh, ya kalau begitu, ayo masuklah. Oh ya, siapa namamu, Nona? Nama saya Mesin. Ayo, silakan masuk, Nona Mesin. Istri saya ada di ruangan belakang. Ya, tapi hati-hati. Dia suka ngamuk, suka marah-marah. Ayo, Nona, masuklah. Perlahan-lahan Mesin melangkah ke ruangan belakang. Ki Seblak mengantar sampai ke depan pintu. Mesin melihat seorang wanita desa terbaring telungkup di atas balai. Begitu mendengar kehadiran seseorang, Nyai Seblak seketika menggeliat bangkit. Kedua matanya melotot ke arah Mesin. Siapa kau? Sabar, Nyai. Tenanglah. Saya tidak bermaksud mengganggumu. Pergi. Ayo pergi. Biarkan aku sendiri. Mau pergi tidak? Hah? Mau pergi tidak? Awas kau. Nanti ku cakar mukamu. Pergi. Nyai, saya datang kemari dengan maksud baik. Saya tahu Nyai sedang menghadapi kesulitan. Saya ingin menolongmu, Nyai. Aku tidak butuh pertolongan. Aku mau sendiri. Aku tidak mau ditolong siapa-siapa. Itu tidak baik, Nyai. Orang hidup wajib tolong-menolong. Ngawur, ngaco. Sudah, jangan cerewet. Ayo pergi, pergi. Kau jangan bantah. Kau tahu aku ini siapa? Akulah Danyang penunggu pohon paka. Akulah roh leluhur rumah ini. Awas, jangan mengganggu anak cucuku. Saya tidak bermaksud mengganggu siapa-siapa. Saya tahu Nyai sedang menghadapi kesulitan berat. Kita adalah sama-sama wanita, Nyai. Mengapa kita tidak saling bersikap terbuka? Tutup mulutmu. Jangan ngoceh lagi. Mau kecekat ya? Mau ku cekat? Cekat kau. Ku cekat biar mampus. Tunggu, Nyai. Jangan, jangan. Pertolonganmu. Kau jangan sepandai. Kau tidak akan bisa menolong aku. Nyai benar. Saya tidak akan bisa menolong Nyai. Nyai sendirilah yang bisa menolong Nyai. Cepat pergi. Tidak, Nyai. Saya akan tetap di sini. Saya tidak akan pergi sebelum Nyai mau berkata berterus terang kepadaku. Oh, jadi kau tidak mau pergi? Tidak. Saya akan tetap di sini. Saya bukanlah tamu tak diundang. Suami Nyai telah mengizinkan saya memasuki ruangan ini. Jangan sebut-sebut suamiku. Dia itu laki-laki gila. Dia wong edan. Dia kebok. Jangan sebut-sebut lagi dia. Aku benci. Aku mau padanya. Benci, benci, benci. Sudahlah, Nyai. Jangan menyakiti diri sendiri. Lebih baik kita bicara secara jujur. Omong kosong. Jujur.
kucing. Kau pikir kau bisa menipu aku? Ayo pergi. Awas, kalau kau masih belum pergi juga, aku akan membunuhmu. Secepat kilat, Nyai Seblak mencabut pisau yang terselip di dinding ruangan. Mata perempuan itu marah ketika memandang Meisin. Tapi Meisin tidak bergeming sedikit pun. Ia tetap berdiri dan balas menatap mata Nyai Seblak. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Tiba-tiba Nyai Seblak mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Mampus kau! Diperlakukan seperti ini. Saya tahu saya sudah tua. Di mana ada orang muda terus. Semua orang juga akhirnya tua bangka. Maaf Nyai, siapa yang mengatakan Nyai sudah tua? Siapa lagi? Dia itulah. Apakah Nyai sedang bertengkar dengan suami Nyai? Dia sering membuatku kesal. Dia sering menyakiti hatiku. 2 hari yang lalu dia tidak pulang. Dia pasti menginap di rumah gundiknya. Dahsyat laki-laki bejat. Dia pikir aku tidak tahu. Sebentar Nyai, belum tentu dugaan Nyai itu benar. Seorang suami bisa saja tidak pulang karena mungkin dia mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan saat itu juga. Dia tidak pernah melakukan sebelumnya. Tentu saja Nyai, kalau dia sering melakukan sebelumnya, artinya dia sering tidak pulang ke rumah. Barulah Nyai boleh mencurigainya. Tapi mungkin saja dia mempunyai simpanan perempuan di luar rumah ini. Aku kan sudah cukup tua. Mungkin saja kan. Sebelum mendapatkan bukti-bukti yang jelas, Nyai jangan gampang menuduh seseorang. Apalagi dia suami Nyai sendiri. Sudahlah Nyai, saya kira ini hanyalah salah paham. Ini hanya persoalan rumah tangga biasa. Nyai harus bersikap lebih dewasa menghadapi masalah-masalah seperti ini. Sekarang, marilah kita keluar. Marilah kita temui suami Nyai. Kasihan, sudah sejak tadi suami Nyai duduk menunggu di serambi. Rupanya hati perempuan setengah tua itu sering dibakar api cemburu. Karena merasa usianya semakin tua, Nyai Seblak menjadi rendah diri. Dia takut kehilangan suaminya. Dan dia cemburu kalau suaminya tidak pulang tepat pada waktunya. Karena tidak tahan, Nyai Seblak lalu menjadi seperti orang kesurupan. Ayo, Nona Meisin, silahkan diminum airnya. Silakan Nona. Silakan dicipi makanannya. Terima kasih Nyai, tapi maaf, saya harus segera kembali. Bapak Wong juga sedang kurang enak badan. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Terima kasih Nona. Terima kasih Nona Meisin sudah jauh-jauh datang kemari. Sampaikan salam saya untuk Bapak Wong. Baik Ki Seblak, akan saya sampaikan. Maaf Nona, apakah istri saya ini sudah benar-benar sembuh? Ki Seblak, kalau Ki Seblak memperlakukan Nyai dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, maka Nyai tidak akan pernah sakit seperti ini lagi. Nah, saya mohon diri.
Ki Seblak dan Nyai Seblak mengantarkan Maisin sampai ke pagar halaman. Setelah tubuh Maisin lenyap di kelokan jalan, Ki Seblak menuntun istrinya memasuki rumahnya kembali. Jadi kau ini sebenarnya tidak sakit, Nyai. Tidak. Sepul kampret. Mengapa kau pura-pura kesurupan segala? Kasihan nona itu tadi. Dia jauh-jauh datang kemari. Aku juga menyesal, Ki. Biarlah. Aku memang sudah tua. Aku harus tahu diri. Kita sudah sama-sama tua, Nyai. Kita harus malu pada Nona Maisin. Iya, Ki. Nona Maisin itu hebat sekali. Dia benar-benar wanita yang cerdas. Dia seperti bisa membaca isi hatiku. Sudahlah. Sudah malam. Ayo, kita tidur. Sementara itu, Maisin sudah tiba kembali di desa Pasuruhan Satu. Dia heran ketika melangkah menuju pondok. Dia melihat pintu serambi masih terbuka dan Tabib Wong terbaring di atas balai ditunggui Ratanja. Ratanja? Apa yang terjadi, Ratanja? Ratanja? Ada apa dengan Bapak Wong? Pasuruhan Satu. Dia terkejut melihat Tabib Wong terbaring diam di tunggui Ratanja. Bocah itu menangis terseduh-seduh sambil menunjuk-nunjuk ke arah Tabib Wong. Sepertinya dia baru saja melihat peristiwa yang menggoncangkan jiwanya. Ratanja, ada apa, Ratanja? Bapak Wong. Bapak Wong. Ada apa dengan Bapak Wong? Apa yang telah terjadi? Orang-orang itu menganiaya Bapak Wong. Mereka mengeroyok Bapak Wong. Mereka semua orang jahat, Kakak Maisin. Mereka kejam dan jahat. Nampaknya Bapak Wong terluka parah. Ayo, Ratanja, bantulah aku. Kita angkat Bapak Wong ke dalam. Siapa yang melakukan ini, Ratanja? Apa kau melihat peristiwanya? Saya melihat dari balik pintu, Kakak Maisin. Semula saya mendengar mereka bertengkar. Mereka memaki-maki Bapak Wong. Mereka mengancam Bapak Wong. Bapak Wong tidak boleh menjadi tabib. Lalu Bapak Wong tidak mau. Mereka marah-marah. Mereka turun dari kuda dan mengeroyok Bapak Wong. Kau tahu siapa mereka, Ratanja? Mereka dukun-dukun dari desa Pongging, Kakak Maisin. Saya tidak tahu nama mereka. Tapi kalau tidak salah dengar, pimpinan mereka bernama Rakyat Pamintihan. Sudahlah, lebih baik kita rawat Bapak Wong. Biarkan saja mereka itu. Orang-orang jahat akan memperoleh ganjarannya sendiri. Tapi Kakak Maisin, mengapa Bapak Wong diam saja? Apakah dia luka parah? Coba, Ratanja, tolong bantu aku melepaskan pakaiannya. Aku akan memeriksanya lebih teliti. Bawa kemari lampu itu. Ratanja membantu Maisin melepaskan baju yang dikenakan Tabib Wong. Setelah itu dia memungut lampu yang menempel pada dinding ruangan. Lalu dibawanya mendekati tubuh Bapak Wong. Maisin terkejut. Dia melihat sebuah luka kecil yang membiru di bagian pinggang. Wah, celaka, Ratanja. Bapak Wong terkena racun. Apa, Kakak Maisin? Bapak Wong terkena racun. Lihatlah luka kecil ini. Jelas luka ini akibat goresan senjata tajam yang mengandung racun. Apakah racun itu berbahaya? Semua jenis racun berbahaya, Ratanja. Kalau tidak segera ditangani, dia bisa mematikan. Cepat, Ratanja. Kau mundur dulu. Duduklah agak menjauh. Aku akan berusaha mencegah agar racun itu tidak menjalar terlalu cepat.
Matanya terpejam. Tak lama kemudian bibirnya gemetar dan wajahnya menjadi tegang. Dia lalu bangkit dan kedua belah tangannya mulai mengurut, memijit dan menetak anggota tubuh Tabib Wong. Sementara Ratanja hanya melihat dari tempat duduknya. Agar racun itu tidak menjalar terlalu cepat. Sebab kalau racun itu berhasil mencapai katup jantung, jiwa Bapak Wong tidak akan bisa kita selamatkan lagi. Apakah Bapak Wong akan mati, Kakak Mesin? Entahlah, Ratanja. Kita hanya bisa berusaha agar Bapak Wong selamat. Mengapa Bapak Wong masih belum sadar juga? Sampai kapan Bapak Wong akan pingsan begini? Apakah tidak ada ramuan daun-daunan penawar racun, Kakak Mesin? Sayang sekali. Aku belum banyak mempelajari soal penangkal racun. Aku tidak tahu jenis racun yang sekarang bersarang di tubuh Bapak Wong. Tapi kukira jenisnya cukup berbahaya. Lalu bagaimana, Kakak Mesin? Lalu bagaimana? Ayo, Kakak Mesin. Lakukanlah sesuatu untuk menolong Bapak Wong. Kasihan Bapak Wong. Tenanglah, Ratanja. Jangan membuatku semakin gugup. Kita tunggu saja sampai besok. Malam itu Mesin sama sekali tidak tidur. Dia menunggu Bapak Wong yang terbaring di atas balai bambu. Sementara Ratanja terkantuk-kantuk di bawahnya. Mesin merasa iba melihat bocah itu. Akhirnya fajar pagi datang. Matahari merekah dan langit menjadi semakin terang. Burung-burung keluar dari sarangnya. Mereka terbang bebas di udara untuk menunaikan tugas hidupnya masing-masing. Ratanja. Kasihan anak ini. Rupanya dia masih mengantuk. Bangun, Ratanja. Bangunlah. Hari sudah terang. Kakak Mesin, bagaimana dengan Bapak Wong? Apakah Bapak Wong sudah sadar? Belum, Ratanja. Dia masih belum sadar juga. Lalu bagaimana? Kita harus mencari obat penawar racun. Biarlah, aku yang akan mencarinya. Aku akan ke desa Pungging sekarang juga. Aku akan menemui pimpinan para dukun itu. Jangan, Kakak Mesin. Untuk apa kau menemuinya? Dia pasti mempunyai obat penawar racun. Tapi mana mungkin dia memberikannya? Dia boleh tidak memberikannya, Ratanja. Tapi aku harus mendapatkannya. Dengar, Ratanja. Selama aku pergi, kau jangan kemana-mana. Kau tetap tunggu di sini. Jangan tinggalkan Bapak Wong. Kalau nanti Bapak Wong merintih kesakitan, kau pijit betisnya. Ini, sebelah sini. Betis kiri kanan. Pijit terus dan urut ke bawah. Setelah itu, kau urut bagian tulang rusuknya. Ini, sebelah sini. Aku pergi dulu, Ratanja. Jangan lama-lama perginya, Kakak Mesin. Aku akan segera kembali setelah mendapatkan obat penawar racun. Dia datang kemari. Katakan, aku sedang istirahat. Tapi Guru, tamu kita ini tamu istimewa. Dialah wanita yang pernah saya ceritakan pada Guru Rake. Dia putri angkat Tabib Wong. Dengan siapa dia datang kemari? Sendirian, Guru. Sendirian? Berani sekali perempuan itu. Aku senang. Aku senang seorang perempuan pemberani. Suruh dia masuk. Ya. Cepat, Tunggalan. Ya, Guru. Bawa dia masuk.
Jadi, kau yang bernama Mesin? Iya. Dan apakah Tuan yang bernama Rake Pamintihan? Oh ya, akulah Rake Pamintihan. Akulah pimpinan dukun di seluruh desa Pungli. Namaku terkenal sampai ke desa-desa yang jauh. Bahkan sampai ke perbatasan Majapahit. Kalau aku mau, aku bisa menjadi dukun pribadi seorang bangsawan Majapahit. Tapi aku lebih senang menjadi dukun bebas seperti ini. Ya, apalagi yang kubutuhkan. Nah, aku sudah cukup kaya. Sawahku luas, ternakku banyak, harta bendaku, emas berlian, emas picis Rojobrono lumayan jumlahnya. Kalau begitu, Tuan Rake sudah tidak kekurangan apa-apa. Ya, benar. Itu benar sekali. Tapi begitu melihat Nona Mesin, saya kok menjadi kurang lagi. Ya, memang benar apa yang dikatakan Tunggalang, anak buahku itu. Putri angkat Tabib Wong ini, waduh, memang cantik jelita. Maaf Tuan Rake, saya datang kemari untuk suatu urusan penting dan bukan untuk mendengar puji-pujian seperti itu. Sabar Nona Mesin. Marilah kita bicara secara terbuka antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Saya ingin menawarkan sesuatu pada Nona Mesin. Tapi kalau Nona setuju, kalau Nona tidak setuju ya harus setuju. Begini Nona, sekalipun usia saya ini sudah agak lanjut ya, tapi saya ini masih cukup sehat sebagai laki-laki. Istri saya ada 2. Kalau Nona bersedia menjadi istri saya yang ketiga, waduh, Nona akan hidup senang. Nona akan saya beri hadiah sebuah rumah yang mewah. Dan karena Nona paling muda, maka Nona akan saya manjakan. Tuan Rake, kata-kata Tuan sungguh tidak senonoh. Saya datang kemari bukan untuk mencari suami. Oh, apakah Nona datang kemari untuk membalas dendam? Tidak, saya tidak menyukai balas dendam. Ya, Tabib Wong itu bodoh sekali. Saya sudah memberi peringatan keras melalui anak buah saya. Tapi dia nekat. Dia tetap ingin menjadi tabib. Nah, sekarang dia harus mempertanggungjawabkan sikapnya itu. Saya tidak pernah tanggung-tanggung. Siapapun juga yang bermaksud meruntuhkan nama baik Rake Pamintihan, dia harus disikat habis. Tuan Rake, sekarang ini bapak angkat saya terbaring dalam keadaan tidak berdaya. Ketika saya tinggalkan tadi, dia masih belum sadarkan diri. Dia terluka akibat goresan senjata tajam yang mengandung racun. Ya, memang saya yang melukainya. Saya sebel melihat orang itu. Tua bangka tapi sok jago. Baru dia kenal siapa Rake Pamintihan ini. Kalau Tuan yang melukainya, pastilah Tuan menyimpan obat penawarnya. Saya datang kemari untuk meminjam obat penawar itu. Saya tidak sampai hati melihat keadaan Bapak Uwong. Apa? Obat penawar. Itu soal yang paling mudah. Tentu saja saya menyimpan obat penawar itu. Kalau Tuan Rake sedikit saja mempunyai rasa kemanusiaan, tentulah Tuan Rake bersedia meminjamkan obat penawar itu. Oh, saya ini juga manusia biasa. Saya juga punya rasa peri kemanusiaan. Saya akan segera memberikan obat penawar ini kepada Nona. Tapi bagaimana dengan tawaran saya tadi? Tuan Rake terlalu kejam. Loh, saya ini sangat mengagumi kecantikanmu, Nona Mesin. Bukannya saya ini kejam. Saya tahu Tuan bermaksud memojokkan saya. Loh, Nona bebas memilih kok. Menolak keinginan saya atau nyawa Tabib Wong melayang.
Maisin merenungkan antara dua pilihan. Sesaat lamanya hatinya terombang-ambing dalam lautan kebimbangan. Tapi akhirnya dia harus memutuskan. Dan dia telah mengambil keputusan itu. Dia nekat mengorbankan dirinya untuk keselamatan Tabib Wong, gurunya, dan sekaligus orang tua angkat yang sangat dicintainya. Dia tak ingin kehilangan Tabib Wong. Saya sampai kering menunggu jawabanmu. Bagaimana, Nona? Baiklah, saya menyerah. Karena keadaan saya terjepit, saya menyerah kalah. Jadi, Nona bersedia melayani saya? Terserah. Tuan boleh melakukan apa saja terhadap diri saya ini. Tapi sebelumnya, serahkan dulu obat penawar itu. Saya ini bukan orang bodoh, Nona. Nona tidak bisa meliciki saya. Malam ini Nona tidur di rumah saya. Dan besok pagi Nona boleh pulang membawa obat penawar racun. Baiklah. Saya percaya Tuan Rake tidak akan menipu saya. Sekarang marilah ikut saya. Nona pasti akan heran melihat ruangan tidur saya. Hati Maisin serasa hancur berkeping-keping. Dia hampir tidak percaya pada apa yang sedang dialaminya. Benarkah dia akan menjadi mangsa laki-laki brutal, dukun cabul seperti Rakeh Pamintihan? Tapi Maisin tidak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya sangat tercekam melihat bahaya maut mengancam Tabib Wong. Karena itu dia menurut saja ketika Rakeh Pamintihan membawanya ke ruangan tidurnya. Rakeh Pamintihan segera melepaskan bajunya dan melemparkannya ke sudut ruangan. Sementara Maisin duduk pasrah di tepi pembaringan. Lindungilah hamba-Mu ini. Jauhkanlah diriku dari segala malapetaka hasil perbuatan setan yang jahat. Lihatlah, Nona Maisin. Tubuh saya banyak bekas-bekas luka. Waktu saya masih muda dulu, saya adalah pendekar. Saya seringkali terlibat perkelahian. Nona Maisin, apakah Nona jijik melihat tubuh saya ini? Bekas-bekas luka ini justru merupakan ciri-ciri kejantanan seorang laki-laki. Nona tidak percaya? Nanti Nona akan membuktikannya. Nona tidak usah takut. Mungkin ini adalah merupakan pengalaman buruk. Tapi mudah-mudahan selanjutnya menjadi pengalaman-pengalaman paling manis bagi Nona Maisin. Maisin sudah benar-benar pasrah. Tapi mendadak dia merasa tengkuknya menjadi tebal dan dingin. Kemudian dia merasa ada kekuatan yang mengangkatnya berdiri. Sementara itu Rakeh Pamintihan menyeringai penuh kemenangan.
Perlahan-lahan laki-laki itu mendekati Meisin dengan pandangan mata penuh nafsu yang berkobar-kobar. Meisin tetap berdiri tegak di tepi pembaringan, sedangkan matanya terus mengawasi apa yang akan dilakukan Rakeh Pemintihan. Tiba-tiba Rakeh Pemintihan tersentak. Tubuh laki-laki itu gemetar seperti orang kedinginan. Selanjutnya kakinya tertekuk. Kemudian Rakeh Pemintihan jatuh berlutut. Meisin sendiri heran melihat apa yang dialami Rakeh Pemintihan. Apa yang Nona lakukan terhadap diri saya? Kaki saya menjadi lemas. Kaki saya menjadi lumpuh begini. Nona telah mempermainkan saya. Nona telah mengingkari janji. Nona telah meliciki saya. Kaki saya seperti tidak ada tulang-tulangnya. Kaki saya seperti lumpuh. Penuh kemenangan, dia tahu apa yang sedang dialami Rakeh Pemintihan. Pastilah hal itu karena pengaruh ilmu kabegjan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya.